Halo semua, kami dari kelompok 2, Interaksi Manusia dan Mesin akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap suatu paper yang berjudul Natural Human Machine Interface Using an Interactive Virtual Blackboard. Kami dari kelompok 2 yang beratasnamakan Dermawan Silaen, Ruth Sahayana Hutasoid, dan saya sendiri Freddy Mikael. Langsung saja kita ke slide yang berikutnya. Nah, di sini Natural Human Machine Interface Using an Interactive Virtual Blackboard. Mungkin teman-teman sudah mengerti maksud dari jurnal ini. Secara umumnya kami akan menampilkan gambar-gambar yang menjadi tujuan dari teknologi ini. Yang pertama itu adalah deteksi gerakan manusia, gerakan tangan manusia. Yang selanjutnya yaitu deteksi bentuk-bentuk tangan. Selanjutnya, nah, latar belakangnya. Berkembangnya teknologi dengan berbagai sistem human machine interface membuat sangat kompleks dan tentunya lebih susah untuk dipelajari. Misalnya ketika nenek kita sedang bermain sosial media, padahal banyak fitur-fitur yang tidak mengerti sehingga sulit untuk dipelajarinya. Atau ketika nenek kita sedang bermain game, mungkin banyak fitur-fitur di dalam permainan game, banyak buttonnya yang mungkin sulit untuk dipelajari. Nah, contoh lainnya ketika nenek kita sedang bervideo callan dengan kita, begitu. Nah, karena sangat kompleksnya, karena mungkin sangat sulit untuk mempelajari seorang user, apalagi tergantung terhadap umur, maka muncullah solusi permasalahannya. Muncul pertanyaan, bagaimanakah jika mesin itu sendiri yang belajar? Oke, teknologi ini yang menjadi sorotan dalam jurnal ini. Ketika kita tidak bersentuhan langsung dengan mesinnya, bersentuhan fisik dengan mesinnya, tetapi dengan menggunakan teknologi kamera, sehingga kamera sendiri yang akan mendeteksi tingkah laku kita dan membuat kesimpulan dengan apa maksud dari tingkah laku kita. Begitu. Jadi ini merupakan sistem metafora terbarukan dari perkembangan dari interaction style, speech dialog, tetapi konteks ini berupa virtual image gitu. Slide selanjutnya. Sebenarnya apa sih itu Natural Human Machine Interface Using an Interactive Virtual Blackboard itu? Nah, teknologi ini merupakan teknologi virtual di mana mesin sendiri yang akan belajar dari gerakan tubuh manusia menggunakan kamera, sehingga tidak ada sentuhan fisik dengan mesinnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada jurnal ini kita difokuskan untuk teknologi VIP yang hanya digunakan untuk membaca gerakan tangan dengan menggunakan kamera. Urutan analisisnya dapat dilihat pada gambar bagian berikut ini. Penjelasannya berikut, alur algoritma pemrosesannya. Yang pertama, inisialisasi antarmuka dengan meletakkan tangan di daerah yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya, identifikasi tangan sebagai objek yang akan dilacak. Begitu. Yang selanjutnya, terjadi pelacakan tangan dengan algoritma yang dijalankan juga, sehingga ketika sudah dilacak, sudah mendapatkan gambar, maka algoritma akan dijalankan untuk menentukan bentuk tangan yang dihasilkan, sehingga muncul output terhadap layar monitor. Schedule yang lengkapnya kita dapat melihat pada gambar di samping berikut. Selanjutnya, nah di sini kita akan bahas hands recognize dan tracing. Bagaimana sebenarnya analisis gambar dilakukan. Nah, pada jurnal disebutkan bahwa gambar yang diambil oleh webcam disebut sebagai integral image. Dan integral image inilah yang akan diproses. Proses analisis gambar dilakukan dengan algoritma kompleks Lucas-Knaech terhadap setiap piksel pada gambar. Persamaan umumnya itu adalah Px, Y yang merupakan sigma dari I X aksen Y aksen, di mana Px, Y itu adalah integral image dan Ix, Y adalah original image-nya. Mungkin teman-teman masih sulit masuknya dari algoritma ini, kami akan menjelaskan sedikit masuk dari algoritma ini. Nah, misalnya ada gambar ditangkap. Ada 4 daerah yang ditangkap oleh kamera, dan di mana daerah D adalah merupakan daerah tangan, begitu. Jadi kita misalkan bahwa P1 adalah A, daerah yang pertama, P2 adalah A ditambah B, P3 adalah A ditambah C, P4 adalah A tambah B tambah C dan tambah D, sehingga kita dapat menentukan daerah D itu adalah sebagai berikut. D sama dengan P1 ditambah P4 dikurangi P2 dikurangi P3. Nah, di jurnal dijelaskan case-case apa saja yang dideteksi oleh kamera.
Nah, di sini di jurnal dikatakan bahwa ada tiga kasus yang dideteksi. Yang pertama yaitu adalah open hand, tangan terbuka. Yang kedua adalah closed hand. Yang ketiga adalah pointing hand. Gambar yang dideteksi sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah pengujian dan performance. Setelah dilakukan pengujian dengan beberapa tangan yang berbeda dengan menggunakan performance speed law, yaitu dengan berbagai tingkat kesulitan yang beragam, maka dengan waktu eksekusi pengenalan dan analisisnya, ternyata grafik bersifat linear gitu. Seperti yang kita lihat gambar berikut. Selanjutnya, nah dari penjelasan kita sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang menjadi kesimpulan dari jurnal yang kami baca. Yang pertama itu adalah jelas bahwa human machine interface ini lebih praktis karena interaction style yang kita buat itu sangat mudah dan mudah dipelajari, dan tentunya cost yang sedikit karena hanya membutuhkan kamera begitu. Yang selanjutnya, bahwa peralatan misalnya mouse dan keyboard tidak akan digunakan lagi karena kita tidak bersentuhan langsung dengan mesinnya gitu. Yang ketiga, menggunakan mesin akan lebih mudah karena tidak perlu user belajar melainkan mesin sendiri yang akan belajar. Tetapi teknologi ini masih dalam perkembangan karena lebih sulit untuk menentukan algoritma proses analisis gambarnya. Seperti itu. Oke, demikian presentasi kami kali ini. Jika ada ingin ditanyakan silakan, dan semoga video ini dan presentasi kami ini berguna untuk menjadi motivasi perkembangan teknologi dengan virtual machine.